anak pertama, cucu pertama. Niku sengaja ke sinten? Bayi. Bayi itu kan pinter. Gitu. Rumah sani didik, didik anak wis bener dewi. Yang penting nopo hati-hati, jangan minum obat sembarangan. Nggih. Lain pirawati pripun? Pirawati butuh center. Enggak rawati ya butuh center. Jadi putih nek piye? Golek kanca wis. Wis centeran sing golek kanca kok wedi aku bangetan. Nggih. Jadi enggak usah terlalu takut. Terus nopo paling sing paling kathah sakniki nembe ngehit stunting. Nggih mboten? Stunting niku lagi ngehit tenan. Mergane nopo? Mergane baru pemerintah ini mencanangkan benar-benar target stunting di Indonesia itu akan berkurang. Nggih, berkurang. Stunting teng kemarin Sragen niku dapat nomor 2 penanganan stunting terbaik se-Jawa Tengah. Stunting itu apa? Stunting niku pendek, bayine pendek, nggih anaknya pendek, tapi karena ada 2 sebab. Bisa karena intiknya yang kurang, bisa karena napa jenenge pemakaian yang berlebihan. Gampangannya ada penyakit sing ndasari. Jadi enggak dari bayi. Bukan. Nggih. Jadi stunting niku bocah pendek. Bocah pendek, bocah pendek, tapi pendek ini ku enten sebabnya. Orang mergo keturunan wong pendek mboten. Tapi ada sebabnya. Sebabnya apa? Beda sama cebol. Kalau cebol kan kelainan bawaan. Jadi ini anaknya pendeknya istilah kerennya kurang dari 2 min SD. Jadi anaknya pendek, tapi ada sebabnya. Sebabnya itu proses kronis. Iso kekurangan makanan. Jadi intiknya yang kurang. Biasanya karena memang ada 2 kalau kekurangan makanan itu. Iso karena memang dianya yang makanannya kurang, berarti karena kemiskinan. Bisa karena jane ora miskin, tapi ilmu pengetahuannya yang kurang, menyebabkan anaknya makannya cuma itu saja. Nggih, karena tidak semua stunting itu anaknya orang nggak punya. Ada yang anaknya orang kaya tapi stunting. Nggih, itu yang karena intiknya kurang. Bisa juga karena pengeluarannya yang berlebihan. Pengeluarannya yang berlebihan, misalkan apa? Gampang sakit. Wih, cilik sakit-sakitan terus. Gampang sakit. Karena orang sakit itu berarti butuh energi yang banyak. Jadi energi yang seharusnya untuk pertumbuhan dan anak-anaknya itu tumbuh, ternyata justru malah untuk penyembuhan. Akhirnya anaknya jadi pendek. Jadi penanganannya gimana? Nah, penanganannya berarti nanti dilihat dulu sebabnya kenapa. Sebabnya kenapa. Kalau tahu sebabnya nanti baru dikasih penanganan. Jadi stunting itu sebenarnya ada hubungannya dengan kalau kita mencegah stunting. Kalau penjenengan pernah mireng, ada 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu berarti selama 1000 hari ini anak harus dipastikan 3 tahun bisa normal. Ya, hampir 3 tahun. Dimulai dari kapan? Dimulai dari dibuat. Jadi mulai dari ketemunya bapak sama ibu jadi anak itu mulai hitung, berarti 9 bulan 10 hari di kandungan sampai nanti bayinya lahir sampai usia 2 tahun. Nah, stunting niku kalau pengen nangani dari mulai sadurunge hamil. Yang jadi masalah nopo? Banyak yang tidak sadar kalau hamil. Sudah disusahkan nih. Enten mboten sing ora ngerti nom sasi, ngerti telung sasi, ngerti petang sasi, ngerti lahir. Pak Ira ngerti. Pak Ira ngerti. Enten gitu. Itu yang menyebabkan napa? Jadi stunting niku angel diilangi. Nggih. Lah, kalau sudah terjadi stunting pripun? Dan diobati. Nggih. Lapor sama puskesmas, nanti ditangani sama puskesmas. Ada sekarang di setiap puskesmas sudah dikasih timbangan dan pengukur berat badan, jadi semua sudah terstandarisasi dari puskesmas sampai semua rumah sakit yang dirujuk untuk stunting itu nanti timbangannya sama, alat pengukur tinggi badannya juga sama. Jadi nanti kalau ada yang stunting nanti ditangani dulu di puskesmas. Kalau di puskesmas sudah ditangani ternyata tidak ada perubahan, nanti akan dirujuk ke rumah sakit. Bayar nggak? Kalau pakai BPJS nggak bayar.
Nah kalau yang nggak BPJS gimana? Ada bantuan, ada bantuan. Tapi kalau saya suruh ngomong gratis, orang wani, nggak dikon gratisi. Ya, cuman ada bantuan. Jadi nanti ada bantuan tapi masih nggak semua daerah ada bantuannya. Baru beberapa kecamatan yang sudah kerjasama ada bantuan untuk penanganan stunting. Ya. Jadi gini, gampangannya, ya, kelemahan kita itu apa? Membaca. Ya, kelemahan kita itu membaca. Nyun sewu, kita punya kitab suci namanya apa? Al-Quran. Sering dibaca nggak? Sering. Wis sering nang masjid. Segera tahu nang masjid ya jarang baca. Ya. Nah, ibu hamil dan ibu menyusui itu gak ada kitab suci. Jenenge apa? Buku PIN, buku KIA. Buku PIN, gitu? Buku KIA. Ibu-ibu ngertos buku KIA? Ngertos buku PIN nggih? Lah, niku kitab suci ibu hamil dan ibu menyusui. Sing dadi masalah nopo? Kalau berobat di tempat saya, niku bawa buku KIA. Buku KIA ini mesti diletak-letak. Wis kucel, wis lepek nggih. Ning mboten diwaca. Mergo kebutuhan susu, kebutuhan teh nggih, digawa nang ndi-ndi. Ning gak pernah dibaca. Padahal apa? Niku kitab suci ibu hamil karo ibu menyusui. Menyusui kan sampai 2 tahun, ya, sampai 2 tahun. Nah, itu kitab sucinya itu. Padahal di situ semuanya ada. Mulai penanganan selama hamil, misalkan muntah kok hamil muntah-muntah penanganannya seperti apa, ada. Sampai nanti anaknya lahir. Kalau anaknya lahir nanti penanganannya seperti apa, itu ada semua. Ya. Jadi penanganan itu ada semua. Dari mulai nanti perkembangannya, cara bikin MPASI, ASI kan harus sampai 6 bulan. Ya, ASI minimal, ASI itu bukan minimal, ASI itu harus 6 bulan, nggak boleh tambah lainnya. Jadi full ASI itu selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan nanti mulai dikasih MPASI. Nah, cara buat MPASI, makanan pendamping ASI, itu ada di buku KIA. Cara nyindarin seperti apa? Sebaiknya ngasihnya berapa kali sehari, gitu, jadwalnya seperti apa, itu di buku itu ada semua. Gitu. Nanti sampai perkembangan bayi usia 1 bulan itu sudah bisa apa? Itu ada checklistnya, tinggal nyentangin. Gitu. Ada checklist tinggal nyentangin. Oh, 1 bulan itu bayinya sudah bisa seperti ini. Oh, nanti 2 bulan, 3 bulan, 1 bulan, 3 bulan, 3 bulan sudah seperti ini. Tinggal nyentangin, ada checklistnya. Begitu dicentang, itu berarti bayi ini sudah lolos. Ini bayi ini 1 bulan nih, naik ke 2 bulan. Dilihat bukunya, dicentang tuh 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 bulan. Ada beberapa centangan. 1 bulan dicentang apa? Ada nggak yang nggak kecentang? Kalau ada satu yang nggak kecentang, berarti anaknya terlambat. Anaknya terlambat. Jadi usia 1 bulan dia harus ngerti anaknya terlambat apa enggak. Lah, yang datang kepada saya biasanya nopo terlambat itu udah 2 tahun nggak iso ngomong, 2 tahun nggak iso mlaku, nggih, 2 tahun nopo jenenge lagi iso mengkurep, niku udah terlambat banget. Kalau 2 tahun sudah tidak normal, nggih, 2 tahun tidak normal, biasanya untuk sampai ke normal susah. Kalau 2 tahun iso mlaku, nggih kemungkinan mlakune mboten saged normal, apa malah ra iso mlaku sama sekali. Jadi checklist 1 bulan itu kalau terlambat nanti berarti apa? Dikejar. Yang checklist 3 bulan harus kecentang semua. Nah, nanti 3 bulan dicentangin lagi. Kalau 3 bulan ada nggak kecentang, berarti apa? Nanti dikejar 6 bulan harus kecentang. Kalau 6 bulan ada yang nggak kecentang, dikejar lagi. Nanti 9 bulan harus kecentang. Semuanya seperti itu. Nanti 9 bulan, 1 tahun, 12 bulan, nanti 18 bulan, sampai 24 bulan. Jadi pemerintah itu bikinnya luar biasa. Buku KIA itu yang bikin itu dokter terbaik, dokter kandungan terbaik ngumpul, dokter anak terbaik ngumpul dalam buku itu, biar masyarakat itu gampang memahami. Jadi bukan untuk dokter, bukan untuk tenaga kesehatan, tapi untuk masyarakat. Biar masyarakat itu baca gampang dan bisa memahami. Jadi kalau misalkan terlambat, berarti kudu dikejar. Yang jadi masalah niku sok-sok kiai Jawa niku gampang ki. Anak panas ora apa-apa, wong tune lagi arep jedul. Nggih mboten? Untune nang jedul panas ora apa-apa. Nek ora apa-apa anake lagi
Untungnya jedul. Lah nek untungnya jedul, untungnya wenten pinten? Berarti panas terus begitu jedul. Kan gitu boten kan gitu nggih. Jadi kadang-kadang gampang. Kenapa kok Pak bisa setahun apa 2 tahun lagi iso mlaku, anake iso mlaku ora apa. Nggih. Kadang-kadang gampang seperti itu yang bikin apa? Anak menjadi terlambat. Nggih. Jadi proses anak tumbuh kembang niku yang jelas anak bisa lari. Itu syaratnya no. Anak niku saged melampah. Anak harus bisa jalan dulu untuk bisa lari. Sekarang pertanyaannya, kapan anak jalan? Sampai usia berapa anak nggak terlambat jalan? Itu tumbuh niku ada. Sampai usia 1,5 tahun. Jadi kalau 1,5 tahun, misalnya 1 tahun 4 bulan, dereng saged melampah, tidak apa-apa. Kenapa? Karena batasannya 1 tahun 6 bulan. Berarti 1 tahun 6 bulan harus sudah bisa jalan. Nah, anak bisa lari, itu berarti sadurunge anak bisa jalan. Nggak mungkin bisa lari kalau nggak bisa jalan. Berarti sebelum bisa jalan, anak harus sudah bisa berdiri. Nah, pertanyaannya lagi kan, kapan anak bisa berdiri? Nah, 1 tahun itu anak bisa berdiri. Jadi setahun itu bukan melampah, bukan jalan, tapi nopo berdiri. Jadi kalau anak 1 tahun belum bisa berdiri, ya kudu dikejar, kudu ini ngadeg kok bisa. Rakitan pegangan, tapi berdiri sendiri, nggak dipegangi. Harus sudah mulai bisa berdiri. Nah, kalau anak bisa berdiri, lama-lama dia akan bisa jalan. Sekarang anak bisa berdiri harus bisa duduk. Betul mungkin anak mengkurap langsung melayu, gitu, langsung ngadeg, mesti nggak proses duduk. Berarti anak harus bisa duduk dulu, baru nanti dia bisa berdiri. Nah, pertanyaannya, kapan anak bisa duduk? Kan gitu. 8 bulan berarti anak sudah bisa duduk sendiri. Kalau 8 bulan belum bisa duduk sendiri, berarti ada terlambat. Kan gitu. Lah, berangkat perlu boten? Boten. Enggak perlu berangkat. Anak yang senang berangkat, anak yang pintar berangkat biasanya melakukan lambat. Kenapa? Karena dia nyaman dengan berangkangi. Begitu disuruh jalan, dia akan takut pilih berangkat. Itu yang menyebabkan anak yang pintar berangkat melakukan luwih lama. Tapi tetap bisa jalan nantinya, tapi lebih lama. Anak yang ngisot luwih cepetnya jalan. Kenapa? Karena ngisot suwe. Ngisot suwe lho. Itu karo mlaku mah luwih cepet ngoten lho nggih. Apa meneh anak sing ra ngisot sing ora berangkat biasanya lebih cepat jalan. Lah, anak bisa duduk itu harus bisa tengkurap. Pertanyaannya, kapan anak bisa tengkurap? 6 bulan. Berarti kalau anak 6 bulan kok ora iso tengkurap bolak-balik dewi. Bolak-balik dewi, berarti anak itu terlambat. Berarti 6 bulan anak sudah harus bisa tengkurap sendiri, melumah sendiri, tengkurap sendiri. Lah, berarti kalau anak nggak bisa tengkurap pripun? Berarti ngalamat ora iso linggih. Ya ora iso linggih berarti pripun? Ya ora iso mlaku, ora iso linggih, ora iso mlayu kan gitu. Lah, syaratnya bisa tengkurap apa? Anak bisa tengkurap syaratnya apa? Urip. Lah, gitu. Lah nek urip piye lah tengkurap? Jadi nyun sewu. Jadi bayi itu kebanyakan kula niku paling sedih niku yen itu pasien.